Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Semangat puasanya, semangat belajarnya ya. Hari ini kita belajar tematik, masih tema 8, subtema 3, sekarang pembelajaran keempat. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, kalian dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. Lalu dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, kalian dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. Dan yang ketiga, dengan kegiatan menunjukkan pengertian tokoh-tokoh, kalian dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Selanjutnya, dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, kalian dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, dengan kegiatan membaca teks keberagaman karakteristik individu, kalian dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Dan yang keenam, dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, kalian dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia. Peran tokoh dalam teks fiksi. Ya, ayo diingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, ya tokoh yang memiliki watak baik. Lalu tokoh antagonis, ya tokoh yang bersifat jahat, ya. Nah, tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis, ya, ataupun tokoh tambahan, yaitu tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali dalam cerita. Nah, ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Ya, perhatikan cuplikan teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, dari cuplikan cerita tadi, ya, siapa yang berperan sebagai tokoh protagonis? Ya, yang berperan sebagai tokoh protagonis adalah si tengah, ya, karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Lalu yang berperan sebagai tokoh antagonis siapa? Yaitu si kakak, ya, si kakak yang menjadi lawan main si tengah. Nah, si bungsu adalah tokoh tambahan, ya, yang menjadi penghias cerita. Selanjutnya, muatan IPS, ya, corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Ya, setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencarian. Ya, mata pencarian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Ya, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks, ya. Nah, mata pencarian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, ya. Sementara mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Nah, masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Ya, perdagangan cindramata merupakan salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata. Nah, lalu sini ada sebuah teks, ya, tentang keragaman karakteristik individu, ya, ada di buku paket tema 8-nya halaman 155. Nah, adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Ya, adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, masih banyak manfaat lainnya, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Ya, sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Ya, rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia. Ya, dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, ya, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Lalu yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Ya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Ya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, ya, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kunci suksesnya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu dengan memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Ya, kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, ya, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Lalu yang kelima, dapat menambah pendapatan nasional. Ya, dengan menjadi simbol pariwisata, maka akan menambah devisa atau pendapatan negara. Ya, karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Lalu yang keenam, dapat memupuk sikap toleransi. Ya, dengan adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap bangsa, ya, untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Ya, sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, selanjutnya muatan PPKN, sikap toleransi dalam keragaman. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di poin 6, ya, masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi. Ya, toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati antar sesama. Nah, dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud, ya, dapat menjaga keutuhan NKRI. Nah, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, ya, apapun pekerjaan teman, tetangga, ya, kita harus tetap menghargai dan menghormatinya. Yang ketiga, saling membantu antar sesama, ya. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, berikutnya tugas, ya. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian baca sebuah cerita rakyat, ya, yang berjudul Sindelaras. Ya, bisa kalian cari ceritanya di internet atau kalian boleh tonton, ya, di YouTube. Setelah itu kalian kerjakan halaman 152 sampai halaman 153. Ya, dikerjakan dengan baik, ya, tugasnya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.